Assalamualaikum. Saya Muhammad Najib Alamsyah dari Program Studi Administrasi Publik 2022. Nah, di sini pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi analisis kebijakan dalam Indonesia. Baiklah teman-teman, jadi studi analisis kebijakan yang saya ambil di sini adalah mengenai kebijakan perumusan Omnibus Law yang ada pada tahun 2020. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan proses pengkajian yang dilakukan oleh para analis kebijakan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam menganalisis kebijakan publik, para analis kebijakan biasanya melakukan analisis kebijakan publik dalam 3 tahapan. Yang pertama, sebelum kebijakan publik dilakukan, kemudian pada saat kebijakan publik dilakukan, hingga setelah kebijakan publik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui baik dan buruk kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah membuat banyak sekali kebijakan untuk diterapkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Nah, contoh yang dapat saya ambil di sini mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pada tahun 2020, yaitu mengenai kebijakan Omnibus Law. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang telah disahkan pemerintah mengenai cipta kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. Tujuan diadakannya undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri tanpa syarat izin usaha maupun pertanahan. Dengan adanya Omnibus Law ini, pihak pro menyatakan bahwa yang pertama, dengan adanya Omnibus Law akan menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, dengan adanya Omnibus Law akan mengefisiensi perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, dengan adanya Omnibus Law akan mengurangi ego sektoral yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Dari kedua belah pihak ini, masyarakat dominan lebih mengarah kepada tim kontra. Mengapa demikian? Karena masyarakat merasa bahwa di sini pekerja dalam negeri lebih banyak dirugikan atas adanya Omnibus Law. Nah, pada tahun 2020 silam, masyarakat menimbulkan banyak gaduh nih, diantaranya melakukan berbagai aksi demo di ranah pemerintahan. Peran analis kebijakan di sini tidak serta-merta harus menerima kondisi yang terjadi di lapangan. Namun, analis kebijakan harus bersikap secara adil dan bijak dalam menentukan kondisi yang terjadi di masyarakat. Nah, analis kebijakan di sini tidak boleh memihak hanya pada satu belah pihak saja, namun harus menimbangkan berbagai aspek demi melihat titik terang dari kejadian yang telah terjadi. Setelah menimbangkan berbagai aspek dan berbagai hal, para analis kebijakan sepakat dan menyatakan bahwa kebijakan Omnibus Law ini dapat diterapkan di Indonesia. Hal itu dikarenakan Omnibus Law dapat memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan bangsa. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah video pembelajaran mengenai studi analisis kebijakan publik dan peran analis kebijakan di dalamnya tadi dapat teman-teman pahami? Nah, semoga video pembelajaran yang barusan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih, mungkin hanya cukup sekian video pembelajaran dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.